Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Berjumpa kembali di dalam channel Penginjil Jalanan. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan beberapa kesaksian lewat tantangan, lewat halangan, pergumulan yang kami hadapi di dalam pergerakan penginjilan jalanan. Dan kami percaya ketika Tuhan taruh visi ini bagi kami sangat kuat. Waktu awal-awal COVID-19 masuk di Sulawesi Utara, di mana pemerintah melarang semua untuk kumpul-kumpul, bahkan membatasi kita untuk beribadah. Dan ketika hal ini terjadi, Tuhan taruh visi bagi kami untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Saya selaku hamba Allah, selaku hamba Tuhan, hanya mau ikut kata Tuhan. Dan saya percaya lewat hal ini pergerakan penginjilan jalanan ada sampai hari ini, itu dampaknya luar biasa. Banyak orang dipulihkan, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma sekedar Kristen dari kecil, tetapi mereka berjumpa pribadi. Arti berjumpa pribadi, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Tantangan-tantangannya Bapak Ibu Saudara itu memang menguji setiap kami yang ada. Waktu kami ada di salah satu daerah, anak saya waktu itu ditabrak oleh pengendara motor. Nah, itu merupakan ujian bagi saya secara pribadi, karena saya akan menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Ketika dia ditabrak di pas depan di mana kami melakukan pergerakan penginjilan jalanan di daerah Bola Mongondo. Dan juga sampai di situ, waktu kami sementara melakukan pelayanan penginjilan jalanan, kami dihalangi oleh pemerintah setempat. Padahal Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkomunikasi sebagai hamba Tuhan. Saya sudah komunikasi kepada pemerintah setempat, yaitu wakil bupati dan juga camat yang ada. Saya tidak tahu kenapa pemerintah yang ada di daerah itu melarang. Dan saya tahu ini adalah halangan, adalah tantangan buat kami sebagai penginjil jalanan. Saya cuma berkata kepada seorang penghalang, saya katakan, kalau cuma karena masalah pribadi engkau mau halang pelayanan yang Tuhan percayakan atau pergerakan penginjilan jalanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang terhilang, saya akan terobos apapun resikonya, apapun yang harus saya alami. Walaupun anak saya ditabrak, saya juga hampir ditabrak oleh pemerintah setempat, saya tidak perlu sebut namanya. Saya tahu hal ini merupakan ujian bagi kami, dan lewat ujian ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa foto-foto dan di video yang singkat ini. Seorang pun dapat menolong kita. Hanya siapa? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Wow, kalau aku cari namanya, aku cari jalan, hanya aku dapat jalan Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku cari. Muncul masuk rumah sakit jiwa, saudara. Tapi saya disembuhkan Tuhan. Saya dipulihkan Tuhan. Dari yang bacinita sendiri, so masuk rumah sakit jiwa. Sekarang kita gila-gilaan dengan Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan dimanapun Tuhan bawa. Walaupun ada masalah, kemenangan yang kami alami Bapak, kami mau berdiri karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Keluarga kami meninggalkan kami, orang tua kami meninggalkan kami. Kita Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus pernah meninggalkan kami. Tenang dengan berkat Yesus yang Kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus. Sama-sama semua warga mari. Kan
pribadi sebagai seorang latar belakang mantan preman, Bapak Ibu Saudara, saya bukan takut untuk pernah takut kehidupan dulu. Kehidupan saya dulu kehidupan yang sangat brutal. Saya menculik orang, bakar rumah, terlibat dalam tindak penganiayaan sampai orang itu hampir meninggal dunia, terlibat dalam kasus-kasus yang berat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami diperhadapkan lewat hal ini, kami hanya mau tunjukkan karakter Kristus. Kami hanya mau lakukan apa yang Tuhan inginkan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan kami tidak bisa balas, tapi kami menyerahkan secara total setiap hidup kami kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan sesuai dengan apa yang Rasul Paulus alami, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Berarti kalau Kristus tinggal di dalam saya dan saudara, jangan lagi balas kejahatan dengan kejahatan. Singkat cerita, ketika kami selesai dalam pergerakan penginjilan jalanan yang ada di daerah Bolmong, kami tidak ikut jalan utama karena kami sudah dijaga di sana. Kami memutar arah atau berbalik arah untuk ikut jalan memutar, Bapak Ibu Saudara. Bukan kami takut, ingat baik, seperti Rasul Paulus ketika dia hampir dibunuh di daerah Damsyik, dia diturunkan lewat keranjang. Bukannya dia takut, dia seorang yang beringas, dia seorang yang tidak takut mati. Begitu juga dengan saya, bukan saya takut, tapi saya mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidup saya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya terobosan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi di daerah itu. Ada 2 orang preman yang melayani Tuhan dan sekolah Alkitab sampai hari ini. Ada pesan-pesan penting buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman pelayan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir ketika engkau diperhadapkan lewat masalah, persoalan, tantangan hidupmu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam rumah tanggamu. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tetaplah setia melayani Tuhan walaupun badai sebesar apapun yang engkau alami. Ingat baik, di tengah badai Tuhan menjawab Ayub. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.